kampus harus pakai kemeja nih gitu, kayak harus rapi, Harus berkerah. gitu. Aduh, setrika aja aku males gitu loh, kayak, aduh gitu loh. Selama SMA online itu nggak ada hal yang menarik, nggak ada hal yang bisa dikenang untuk selama persekolahan itu. Aku suka ke perpustakaan gitu loh, karena di sana tuh nyaman, terus juga dingin. Harus pagi-pagi banget gitu, subuh sudah harus bangun, sudah harus ngejar bis, sudah harus dorong-dorongan sama cutting sama temen-temen gitu. Coding ya kan Kak, diajarin coding gitu. Terus Hai. halo. Halo semuanya, Halo semuanya. Halo semuanya, Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Muhammad Hafiz Altapa, asal Pagar Alam, dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Kenalin, nama aku Belza Zanaria. Aku berasal dari Pagar Alam, dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. perkenalkan nama saya Thomas Christian Adi Pratama. Saya berasal dari Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Nama aku Kriza Tama, biasanya dipanggil Aza. Aku dari Lubuk Linggau. Aku dari Fakultas Pertanian, jurusan Proteksi Tanaman. nama saya Muhammad Ihsan, asal dari Kota Palembang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Halo, aku Nabila Aulianisa, biasa dipanggil Bila. Aku berasal dari Merangin, Provinsi Jambi, dari jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Prodi Proteksi Tanaman angkatan 2022. Kalau aku masuk dari jurusan SNMPTN. Dari SBMPTN. SBMPTN. Alhamdulillah dari SNMPTN, Kak. SNMPTN. Iya. Oke. Berarti itu jalur kayak prestasi ya? Oke. Jalur SBMPTN. Ikut mandiri aja gitu kan. Kalau aku sih milih jurusan Teknik Elektro karena aku tertarik di dalam bidang kelistrikan terutama ya, sesuai dengan jurusan Teknik Elektro itu sendiri. Ini tuh sebenarnya mendadak banget sih Kak, karena kan sebelumnya aku nggak ada passion juga di elektro ini. Jadi akhir kelas 12 kemarin aku sempat diajak sama guruku buat ikutan lomba robotik gitu kan, karena sebelumnya aku pernah ikut beberapa lomba-lomba lain. Nah kata kakak pembinanya, kamu ikut robotik aja, nggak apa-apa, nyoba-nyoba, katanya siapa tahu bisa. Beda dari situ aku ikut robotik dan ternyata ditarik juga buat jadi tim. Nah dari situ aku mulai punya ketertarikan buat join ke arah kelistrikan gitu Kak, makanya aku sekarang milih teknik elektro. Jujur aja Kak, usianya pilihan kedua. Nembaknya tuh dokter semua, nggak keterima semua, ditolak SN, ditolak SB. Karena kakak aku juga dari proteksi tanaman juga, yaudah ngambil proteksi tanaman dan alhamdulillah juga dapet gitu. Karena saya disarankan oleh orang tua saya untuk memilih keguruan, karena keguruan itu ilmunya bisa dibawa sampai akhir gitu loh. Kata orang tua yang deket-deket aja gitu, jadi milihnya Unsri. Awalnya mau masuk mana? Awalnya Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya. Unsri ini bukan pilihan Bila, bukan minat Bila juga. Waktu keterima tuh agak kaget, kok di Unsri, Palembang. Karena Bila kan belum pernah juga ke Palembang, nggak tahu juga Palembang tuh kayak mana gitu kan. Waktu dengar lulusan dari Unsri itu bener-bener kaget, emang nggak sesuai ekspektasi apa yang Bila pengen gitu. Nah Bila kan pengennya di kesehatan, tapi lulusnya di pertanian gitu. Nah tapi mau nggak mau harus diambil, karena kan kita lah memilih, jadi kita harus tanggung jawab gitu. Yang pasti kuliah offline itu udah pasti sangat ditunggu-tunggu karena selama SMA online itu nggak ada hal yang menarik, nggak ada hal yang bisa dikenang untuk selama persekolahan itu. Tapi kalau untuk kuliah offline ini sangat menarik dan sangat menyenangkan. Seru sih, karena kan yang pertama itu bisa ketemu sama orang-orang baru, mahasiswa Unsri itu jadi ada yang dari luar. Terus juga kayak gimana ya, ketemu orang biasa, emang orangnya suka ketemu orang-orang baru gitu Kak, kayak nge-survive sesuatu yang baru. Jadi menurut Belza itu menyenangkan. Kalau dari Bila sih, waktu SMA itu online-nya cuma 1 tahun, nah selebih itu offline. Jadi waktu ngejalanin di kuliah itu udah terbiasa juga dengan lingkungan-lingkungan pertemanan juga, lingkungan perkuliahan juga udah terbiasa sih. Ada sih perasaan kayak ada feel yang beda gitu loh. Kalau misalkan kalau kenal online tuh kan kita kalau ngechat orang tuh langsung gitu kan. Nah tapi kalau offline itu kayak malu-malu gitu mau kenalan sama orang baru gitu loh. Ihsan pulang pergi PP jauh,
Jadi harus pagi-pagi banget gitu. Subuh sudah harus bangun, sudah harus ngejar bis, sudah harus dorong-dorongan sama cutting sama teman-teman gitu untuk naik bis gitu. Sampai sana ya ketemu teman baru tuh seneng banget gitu, bisa beradaptasi dengan teman-teman baru gitu. Kalau aku sendiri sih lebih memanage uang, terutama sih per minggu sistemnya. Ya kalau misalnya dikasih per minggu itu contoh hal 500 dan perharinya 30.000 misalkan. Kalau hari ini nggak habis 30.000 ya nggak boleh lagi dipakai untuk besoknya, simpen gitu, ditabung. Ada beberapa pengeluaran sih, mulai dari biaya naik bus, pulang pergi, terus biaya makan. Kalau pengeluaran ya mungkin ngeprint materi gitu kan dari dosen, ngeprint buku-buku digital gitu. Karena Isan tipenya yang baca buku fisik bukan dari digital gitu. Ya menurut aku sih boros sih untuk pertama-tama ini, apalagi aku maba baru masuk praktikum gitu kan, kayak beli alat praktikum, beli ngeprint modul, apalagi nggak ada printer sendiri itu boros banget. Jadi menurut aku kalian kalau bisa sih punya printer sendiri sih. Modul tuh bukan 5 lembar doang, kayak 40 lembar, 50 lembar, itu nguras dompet banget, gila. Jatah per bulan. Nah, dari jatah per bulan itu Bila udah ngebagi-bagi, ini untuk kebutuhan primer Bila, ini untuk kebutuhan sekunder juga kan, terus untuk kebutuhan yang mendesaknya gitu. Jadi udah Bila bagi-bagi sendiri sih. Ada sih, terutama kalau aku ngerasainnya di bagian pembelajaran. Karena kan kita selama SMA itu, kalau sama guru SMA, kita tuh benar-benar disuapin gitu. Dari A sampai Z sama guru-guru. Nah, tapi kalau di perkuliahan itu dosen lebih ke membimbing aja, mengarahkan ke arah mana kita akan belajar. Dan seterusnya kita akan mempelajari itu sendiri. Itu sih yang bikin kaget. Ada, ini tuh agak lucu sih Kak, karena kemarin kan di kelas temenku kan jualan mineral, maksudnya jualan air mineral. Nah dia tuh jual di kelas tuh sebotol harganya 3.000, pas di kantin harganya 5.000, shock banget dong kan, harusnya bisa dapat 2 malah cuma dapat 1. Boleh. Berarti itu tuh kalau tersusun sama mana? Dulu pernah minta spill sama cutting atau kakak kelas yang udah kuliah dulu waktu SMA, dan udah sebutin tuh beberapa lingkungan di perkuliahan, tapi ada satu yang belum disebutin, bikin kaget gitu. Dosennya itu ada 3, ada 2 gitu. Jadi bingung yang dosen yang ngajar ini yang mana, atau secara gantian, atau dosen yang ngajar ini bagi kelompok untuk mahasiswanya atau gimana. Jadi itu sih yang bikin kaget. Sistem pembelajaran di kuliah sih, karena kan kalau di sekolah itu kan guru yang kayak apa ya, kayak lebih guru datang ke murid gitu loh. Tapi kalau kuliah tuh kitanya yang membutuhkan dosen gitu loh. Kalau di SMA kan terpatok pada seragam, kayak gak bebas berekspresi gitu. Tapi kalau semenjak masuk kuliah, outfit bebas ya, kita lebih bisa mengekspresikan diri lewat outfit itu sendiri. Seneng sama bingung sih Kak, karena kan seneng dari outfit itu kan kita bisa mengekspresikan siapa sih kita tuh sebenarnya. Nah terus juga yang nggak enaknya tuh bingung mau pakai baju apa kan. Kalau udah pakai baju ini kemarin, masa aku pakai baju ini lagi sih gitu loh. Karena kan kalau semasa kita sekolah tuh kan pakai seragam tuh, jadi harus disiapin dari jauh-jauh hari kan. Kalau misalkan seragamnya nggak ada, itu kan jadi kayak kena pelanggaran kan dari sekolahnya. Nah, tapi kalau selama kuliah nih bebas gitu loh, apa yang ada ya dipakai gitu kan. Jadi enak aja kalau pas kuliah tuh harus pakai seragam yang bebas gitu sih. Agak pusing nggak sih mikirnya tiap hari kan harus outfit kayak gitu. Nah Aduh, Masya Allah gitu. Karena nggak mungkin kayak kita ada, karena kebanyakan baju aku tuh ibarat kata tuh nggak banget untuk ke kampus gitu. Iya. Cuma kayak wah, kampus harus pakai kemeja nih gitu, kayak harus rapi, Harus berkerah. gitu. Terus ketemu orang-orang yang basic
nya tuh rapi gitu, kayak aku aduh setrika aja males gitu loh, kayak aduh gitu loh. Oke, kalau segi pakaian di FKIP sendiri itu ada ketentuannya nih Kak, nggak boleh pakai jeans, jadi harus celana dasar, terus harus pakai kemeja. Ketentuan itu kayaknya nggak bikin ribet deh untuk mahasiswanya. Kalau dari Bila sendiri waktu SMA tuh ya pakai seragam kan, tapi kalau di kuliah ini karena Bila kesininya udah ada bawa stok baju banyak, jadi itulah yang dipakai tiap hari itu yang harus di matching kan tiap hari gitu. Nah jadi mau Cuci nggak setiap mau hari ya? gitu, nah Cuci kering jemur. iya gitu. Iya, kalau fakultas teknik pastinya di Plaza Teknik sih yang enak tempatnya. Kalau untuk kumpul sama teman-teman mungkin kalau mau chill-chill sambil nongkrong-nongkrong gitu, ya enaknya ada sih kafe-kafe kayak Jungle Cafe gitu kan di Indralaya. Terus kalau mau lihat view-view yang enak, ya ke Danau Unsri lah, kemana lagi kalau nggak ke Danau Unsri. Kalau anak teknik sepakat gak sih di Plaza? Karena di situ ada wifi, terus ada tempat colokannya juga, jadi nyaman. Terus juga suka ada angin sepoi-sepoi, pokoknya comfy banget. Kalau tempat favorit di Unsri Layo ada sih Kak di perpustakaannya gitu. Tempatnya dingin, bisa disediain komputer juga kalau mau nugas gitu. Di Kayaknya jurusan aku kantin sendiri, sih. Enggak sih aku. Aku sih Kami kantin. tuh temu orang yang banyak banget dengan berbagai macam bau. Aku sih ada sih di jurusan aku di belakang. Itu namanya Bakri. Nah, itu PW banget, kayak ruangannya AC, adem, sepi, sunyi, nugas tuh wah enak banget. Aku suka ke perpustakaan gitu loh, karena di sana tuh nyaman, terus juga dingin, nggak terlalu rame, nggak terlalu berisik, jadi bisa fokus kalau mau ngelakuin apapun gitu loh. Banyak banget pelajaran yang baru aku dapetin selama kuliah ini. Apalagi kan kalau kuliah itu lingkup pelajarannya lebih luas gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal baru yang baru aku pelajarin. Ilmu baru, bagaimana cara manajemen waktu, terus belajar mandiri gitu untuk apalagi saat yang pulang pergi gitu, PP nggak ngekos dari Indralaya ke Palembang. Gak apa-apa dapat banyak ilmu baru Kak, kayak coding ya kan Kak, diajarin coding gitu. Terus lingkungan pertemananku juga asik Kak, saling bantu gitu kan. Misalnya ada tugas coding kan, nah nanti kalau kita nggak ngerti nanti dia bantuin, oh ini ada yang salah di bagian ini. Terus Megatek juga yang bikin pusing. Saling bantu, ntar dikasih tahu apa ya gitu lah, pokoknya saling kasih tahu, saling support. Enggak semua mata pelajaran tuh offline kan. Pertama itu ada mata kuliahnya yang emang mata kuliah HPT kan, kayak entomologi gitu. Pertama kali kuliah offline itu MK-nya botani, dengan Parsi dan juga agroklimatologi. Iya. Relasi gitu dengan sesama angkatan, dengan kakak tingkat, mulai dari cutting angkatan 2021, angkatan 2020 gitu loh. Dan mereka tuh ngasih aku kayak semacam pelajaran, nanti kalau jadi kepengurusan tuh kayak gini-gini gitu loh tugas-tugasnya, dan juga kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan dalam organisasi tersebut gitu. Kalau kata orang tua tuh kuliah jangan dibawa pusing, tapi kalau kuliah nggak buat pusing berarti kuliahmu nggak bener. Motivasi yang diberikan pada saya itu dari bapak saya. Bapak saya bilang kalau kuliah itu jangan banyak gaya, yang perlu diutamakan itu adalah otak kita tuh agar diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu loh. Banyak dah sih kalau dari orang tua. Mamaku tuh cuma ngomong kayak pergaulan kamu di sini dilihat cuma nggak dibatasi, berarti di sana kamu nggak lihat cuma tetap dibatasi gitu. Mamaku tuh pernah ngomong kayak mama boleh kamu mau ngapain aja asal kamu tahu apa yang mama nggak suka gitu aja sih. Kata ayah tuh, titel tidak menjamin seseorang, tapi tetaplah kejar ilmu akhirat, karena ilmu akhirat tuh udah pasti kita dapat semuanya gitu sih. Oke, kalau dari orang tua sih nyuruhnya
nggak usah ikut banyak organisasi pesannya, terus nggak usah ikut BEM sama demo-demo gitulah katanya. Ada sih Kak, karena ibu tuh emang sering nasihat-nasihatin gitu. Ibu bilang katanya tuh sambil menyelam minum air, jadi sambil kuliah ini bangun relasi, cari temen, terus cari-cari pengalaman, dan juga yang pastinya harus dapetin gelar sih, karena kan masa udah kuliah terus sia-sia aja gitu kalau nggak dapet gelar. Gimana Nisa, beberapa jawaban dari maba Unsri tahun 2022 ini? Keren banget ya Kak, mulai dari mereka ngasih opini dan insight yang berbeda-beda dari setiap fakultas dan perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Iya benar banget. Pokoknya jawaban-jawaban dari maba Unsri tahun ini benar-benar keren banget dan jawabannya cukup berbeda dan menarik banget pokoknya ya. Jangan lupa buat teman-teman buat stay tune buat video-video yang selanjutnya, karena bakalan ada video-video yang lebih menarik lagi yang akan ditayangin oleh tim My Unsri kali ini. Dan jangan lupa apa? Buat like, comment, dan subscribe YouTube My channelnya Unsri. Oke, aku Rifki Anugrah pamit undur diri. Dan aku Safira pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.